Oke, selamat datang di video tutorial pembelajaran React bersama saya Priyadi. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana cara penggunaan useFormic beserta dengan fungsi-fungsinya. Kita juga sudah membuat form kita lebih interaktif dengan menampilkan pesan error, yang mana pesan errornya itu akan muncul bahkan sebelum diklik submit. Pada video kali ini, kita coba melakukan pendekatan dengan komponen Formic. Oke, ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan nantinya, yaitu field, error message, dan Formic. Dan tentunya kita akan menggunakan form. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita bisa melihat codingan kita sebelumnya. Oke, kita langsung saja akan menggunakan komponen Formic, di mana nantinya kita tidak perlu lagi menggunakan useFormic. Pertama-tama kita bungkus dulu form kita dengan Formic. Oke, dan di mana Formic ini sendiri mempunyai beberapa props parameter, yaitu initial value, validation schema, dan onSubmit. Kita akan menggunakan ketiga fungsi ini. Untuk pertama, initial values, kita akan menggunakan initial values, kemudian validation schema, kita akan menggunakan validation schema yang sudah kita buat, kemudian onSubmit. Kita juga akan mengambil onSubmit yang sudah kita buat. Oke, kita perbaiki sedikit. Itu values, kemudian onSubmit, dan kita kirimkan values. Oke, dengan menggunakan komponen Formic, tentunya kita tidak perlu lagi menggunakan state Formic yang kita gunakan pada sebelumnya. Namun di sini tidak akan saya hapus dulu, kita akan melihat perbedaannya nanti. Setelah kita bungkus form kita menggunakan komponen Formic, kita juga harus mengganti tag form kita dengan menggunakan form yang telah disediakan oleh Formic. Kita ganti saja form. Dan kita tidak perlu lagi mengirimkan props onSubmit pada tag form. Selanjutnya kita coba lihat komponen error message yang mana nantinya akan menggantikan logika yang telah kita buat. Nah, kita membuat logika yang cukup panjang. Kita ganti dengan menggunakan komponen error message. Kita akan mengirimkan props name, mana name-nya itu mengambil nama, dan kita juga akan buat untuk email. Cukup ringkas, lebih ringkas daripada menggunakan logika yang telah kita buat sebelumnya. Kita juga dapat melakukan modifikasi pada error message komponen ini. Bisa dilihat pada dokumentasinya pada website Formic. Oke. Tahap selanjutnya kita akan menggunakan komponen build yang disediakan oleh Formic. Field ini sendiri itu akan digunakan untuk mereplace input. Kita juga akan gunakan pada email. Kemudian kita tidak perlu lagi menggunakan get build props yang menghandle beberapa fungsi. Field ini sendiri sudah melakukannya. Oke. Pada komponen build, misalkan kalian menggunakan UI pada React Stripe atau Material UI untuk menghandle inputan kalian. Maksud saya kalian melakukan styling pada inputan kalian, kalian tinggal menggunakan as dan kita menuliskan tag yang misalkan kita punya komponen
input yang kita gunakan pada React Stripe atau Material UI. Kalian juga dapat menggunakan komponen yang kalian buat sendiri, namun itu kalian tuliskan komponen, kemudian inputan custom yang kalian buat sendiri. Namun saya di sini tidak fokus dengan styling, jadi tidak usah kita gunakan. Oke, kita bisa melihat perbedaan yang cukup besar sebelum kita menggunakan field dan setelah kita menggunakan field. Codingan kita menjadi lebih rapi dan lebih ringkas, dan kita tidak perlu lagi menuliskan logika-logika untuk mendisplay error kita cukup menggunakan error message. Coba kita hapus dulu untuk state comic karena kita tidak perlu lagi menggunakannya. Kemudian kita hapus juga di importnya. Oke, mari kita lihat bagaimana eksekusi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, coba kita display errornya. Oke, mantap. Nah, coba kita hilangkan. Oke, berjalan dengan sangat baik. Namun karena kita tidak melakukan custom pada error message, dia terlihat tidak begitu bagus. Kita coba custom sedikit untuk error message. Ada beberapa cara untuk mengcustom error message. Salah satunya coba kita gunakan cara biasa. Kita akan membungkus error message-nya. Maksud saya kita akan membungkus message-nya dalam error message. Kemudian kita tulis MSG, ini terserah saja Pak nama variabelnya. Kemudian kita akan masukkan tag misalkan P. Oke, kemudian kita panggil message-nya. Nah, ini adalah salah satu cara biasa. Kita akan melihat dulu email. Oke, mari kita masukkan class name error. Kemudian kita masukkan class name error. Mari kita lihat untuk styling error message. Oke, sudah cukup bagus. Untuk cara kedua, kita bisa gunakan styled component. Sebelumnya kita install dulu style komponennya. Oke, sudah selesai diinstal. Kemudian kita import style from component styled component. Kita akan menuliskan sebuah step baru, terserah saja error pesan. Kita akan mengambil dari style. Oke, untuk tagnya kita akan coba gunakan tag P dan penulisannya kita gunakan seperti ini. Ini adalah metode baru dalam penulisan styling CSS dengan mana performanya sama dengan CSS inline biasa. Kemudian kita tuliskan CSS biasa seperti color, kita tuliskan red. Oke, penggunaan seperti ini itu akan mempermudah kita dalam penulisan styling pada CSS. Nantinya akan kita masukkan ini dalam modul-modul tertentu sehingga komponen kita terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan error pesan tersebut. Kita akan hapus dulu pembungkus error message sebelumnya. Kita akan kembalikan ke awal.
Nah, kemudian kita akan menuliskan komponen dan kita akan mengambil error pesan. Seperti itu. Kemudian untuk email juga. Oke, mari kita lihat. Nah, dengan menuliskan komponen style, kita akan meringkas error message kita. Cukup sekian untuk pembelajaran penggunaan Pomic untuk membuat POM. Sebenarnya masih banyak tips-tips yang bisa diajarkan untuk penggunaan Pomic. Namun untuk dasar-dasarnya cukup sampai di situ. Untuk lain kesempatan, saya akan coba membuat sebuah POM dengan menggunakan hooks dan custom hooks. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Pomic. Tolong didukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih.